buatannya sendiri oleh si pemesan yang bernama Ken Arok, suami dari Ken Dedes yang merupakan cucu dari Empu Wiratnyana, salah seorang dari Sabta RSI. Kutukan beliau sebelum Empu Gandring mati, ia bersumpah bahwa keris itu akan memakan 7 orang korban, sesuai jumlah lekukan keris sakti itu. Kutukan Empu Gandring pun berlaku. Satu persatu nyawa melayang akibat kutukannya. Lama sudah cerita itu berlalu, dan kini diceritakan tatkala masa Majapahit, di mana dalam pengalaman magis di Puri Agung Dharmagiri Utama juga dikisahkan. Rahayu Sagung Binadi, Kalis Indrobedo, Nur Insang Nikolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Caturanggan Alam. Empu Gandring adalah putra dari Empu Brahmawisesa atau Empu Geni yang dalam Purana Dewa Tatwa disebutkan. Beliau juga mempunyai saudara bernama Empu Saguna yang menurunkan kepandaian dan warga pandai di Bali dengan pedharman di Pura Catur Lawa Besakih. Diceritakan dalam perjalanan Empu Brahmaraja atau Empu Bumi Sakti keturunan Empu Rajakerta saat datang ke Bali, sewaktu di Jawa disebutkan bahwa sewaktu kecil beliau tinggal bersama ayahnya di Desa Lalumbang, di mana pada zaman Raja Tunggul Ametung berkuasa dalam salah satu archive keris budaya. Beliau Empu Gandring disebutkan merupakan pembuat keris yang terkenal saat itu. Kematian dan kutukan. Kematian disebabkan karena ditikam oleh keris buatannya sendiri oleh si pemesan yang bernama Ken Arok, suami dari Ken Dedes yang merupakan cucu dari Empu Wiratnyana, salah seorang dari Sabta RSI. Kutukan beliau sebelum Empu Gandring mati, ia bersumpah bahwa keris itu akan memakan 7 orang korban, sesuai jumlah lekukan keris sakti itu. Kutukan Empu Gandring pun berlaku. Satu persatu nyawa melayang akibat kutukannya. Lama sudah cerita itu berlalu, dan kini diceritakan tatkala masa Majapahit, di mana dalam pengalaman magis di Puri Agung Dharmagiri Utama juga dikisahkan. Pada suatu hari di Puri Ibu Majapahit datanglah 2 orang pemuda dari Karangasem Bali yang melihat-lihat pusaka dari Majapahit yang dipajang dan dipamerkan untuk umum. Salah seorang dari pemuda tersebut sangat antusias dengan salah satu keris, yaitu keris Empu Gandring. Dari lagaknya, ia adalah seorang yang tampak paham sekali dengan barang pusaka. Orang yang sangat paham sekali dengan keris pusaka Empu Gandring karena membicarakan bentuk dan rupa dari keris Empu Gandring. Menurutnya keris hasil karya dari Empu Gandring adalah keris yang bentuknya sempurna karena dikerjakan oleh seorang empu yang khusus mengerjakan keris sepanjang hidupnya. Mungkin dalam pandangan pemuda tersebut, Empu Gandring menciptakan keris untuk para raja masa keris seperti ini dipajang di Puri Ibu dan disebut-sebut sebagai keris Empu Gandring. Pemuda tersebut akhirnya mengaku bahwa dia adalah salah satu keturunan dari Empu Gandring di Bali dan mengatakan bahwa pusaka keris Empu Gandring yang dipajang di sini adalah palsu. Masak barang palsu dipajang di sini, di Puri Ibu Majapahit. Pemuda yang mengaku keturunan dari Empu Gandring tersebut mengatakan ciri-ciri keris Empu Gandring harusnya pekerjaannya sangat halus dan indah, tidak seperti pusaka yang dipajang di sini jelek dan bentuknya biasa saja. Bahkan tidak ada yoninya. Pemuda tersebut berbicara keras-keras seolah mencari perhatian. Pada saat itu di sana ada Hyang Suryo, Pini Sepuh, Pengempon Puri Ibu Majapahit dan beberapa anggota paguyuban Dharmagiri Utama yang memperhatikan tingkah laku sang pemuda. Sebenarnya pemuda tersebut sangat kelewatan berbicara kurang halus seperti begitu. Jiwa muda Pini Sepuh tidak suka mendengar lagak bicara yang menurutnya tidak sopan di tempat seperti di Puri. Apalagi di sana ada Hyang Suryo, Brahmaraja Majapahit. Pini Sepuh mendatangi kedua pemuda yang tampak semakin sombong tersebut. Menceritakan perihal dirinya yang keturunan langsung dari Empu Gandring kepada Pini Sepuh yang saat itu Agung Yudhistira adalah seorang pemuda yang dalam pandangan awam adalah orang biasa dan sederhana. Tentu saja pemuda tersebut semakin angkuh saja tampaknya. Tetapi akhirnya Pini Sepuh berkata, "Apa benar Anda ini adalah keturunan langsung dari beliau Ida Empu Gandring? Tadi kan saya sudah ceritakan siapa saya. Dan saya katakan keris Empu Gandring ini palsu," kata pemuda tersebut. Kemudian Pini Sepuh mengambil 2 keris. Yang satu adalah keris pusaka Empu Gandring dan diberikan kepada pemuda tersebut. Sedangkan keris yang satunya dipegang oleh Pini Sepuh dan berkata kepada pemuda sombong tersebut, "Kalau Anda benar keturunan langsung dari Ida Empu, maka harus mempunyai kemampuan beliau juga." Salah satu kemampuan beliau adalah menguasai logam dengan baik sehingga menciptakan keris tidak dengan api tetapi cukup seperti ini,
Pini Sepuh membengkok-bengkokkan keris yang dipegangnya. Melihat besar dan tebalnya saja tidak mungkin melakukan itu dengan tangan kosong. Semua yang hadir menyaksikan kemarahan Pini Sepuh. Kemudian keris yang sudah dibengkok-bengkokkan tersebut dikembalikan kembali utuh seperti sedia kala. Sekarang silahkan Anda lakukan dengan keris tersebut. Pini Sepuh mempersilahkan kepada pemuda tersebut yang telah memegang keris Empu Gandring. Tetapi pemuda itu hanyalah diam dan merasa sangat malu. Hyang Suryo berkata, bahwa sebenarnya tidak usah seperti itu, mereka cumalah anak-anak yang cari sensasi dan tidak membahayakan pusaka yang ada. Biar nanti pada saatnya mereka mengerti sendiri apa sejatinya pusaka Majapahit. Tetapi dalam penilaian saya, Pini Sepuh tidaklah salah karena zaman sekarang barangkali harus ada sedikit atraksi agar orang-orang percaya. Demikian diceritakan sekelumit tentang ide Empu Gandring. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Nil ing Sambikolo.